Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan makna kandungan surah At-Tin sebagai sumber belajar. Makna kandungan surah At-Tin. Surah At-Tin mengandung pesan-pesan yang sangat penting bagi manusia. Manusia adalah makhluk Allah yang paling sempurna bentuknya. Allah juga mengingatkan bahwa banyak manusia yang menjadi makhluk yang hina karena perilaku mereka tercela. Allah hanya memberikan pahala kepada orang-orang yang beriman dan berbuat kebaikan. Marilah kita pahami arti dan makna setiap ayatnya. Ayat pertama menjelaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dengan buah tin dan buah zaitun. Sumpah menunjukkan kesungguhan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam memberikan peringatan kepada manusia. Ayat ini ditunjukkan kepada bangsa Arab waktu itu. Buah tin dan buah zaitun merupakan tanaman yang paling banyak dikenal di wilayah Arab. Dengan begitu, mereka bisa memahami makna sumpah Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut. Ayat kedua juga merupakan sumpah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menggunakan nama gunung, yaitu Gunung Sinai. Gunung Sinai adalah tempat ketika Nabi Musa alaihissalam mendapatkan wahyu dari Allah berupa kitab Taurat. Ayat ketiga juga masih menunjukkan sumpah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menggunakan nama kota Mekah yang dijamin keamanannya oleh Allah. Kota Mekah adalah kota yang mulia karena sebagai kota kelahiran Nabi Muhammad SAW dan tempat Ka'bah atau Baitullah. Keempat nama yang digunakan sebagai sumpah Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu buah tin, buah zaitun, Gunung Sinai, dan kota Mekah adalah nama-nama yang sudah dikenal masyarakat Arab. Hal ini juga untuk memberikan penegasan kepada kaum Quraisy bahwa mereka sedang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar menjadi manusia yang mulia. Ayat keempat menerangkan bahwa manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bentuk yang sempurna. Melalui ayat ini, Allah mengingatkan kepada manusia agar senantiasa bersyukur kepada Allah. Bentuk tubuh yang sempurna harus disyukuri dengan cara menggunakannya untuk kebaikan. Ayat kelima merupakan peringatan Allah bahwa meskipun manusia memiliki bentuk yang sempurna, dia dapat menjadi manusia yang rendah, manusia yang tidak menyadari kesempurnaannya sebagai makhluk, akan mudah dipengaruhi oleh hawa nafsunya yang menyebabkan perbuatan jahat. Kejahatan dan kemaksiatan itulah yang menyebabkan manusia jatuh ke dalam kehinaan.
Ayat ke-6 menjelaskan bahwa manusia yang tidak jatuh dalam kehinaan adalah mereka yang beriman dan mengerjakan kebaikan. Mereka ini akan diberikan oleh Allah SWT pahala yang tiada terkira. Dengan demikian, keimanan dan amal soleh dapat meningkatkan derajat manusia. Kejahatan dan kemaksiatan dapat merendahkan martabat manusia. Ayat ke-7 ditujukan kepada orang-orang yang tidak mau beriman dan mengerjakan kebaikan. Mengapa mereka tidak mempercayai hari pembalasan? Padahal Allah sudah memberikan keterangan dan bukti yang jelas. Ayat yang terakhir atau ke-8 ini menyatakan dengan pertanyaan bahwa Allah adalah Tuhan yang maha adil dalam memberikan pembalasan. Orang-orang yang beriman kepada Allah dan memperbanyak amal kebaikan akan mendapatkan pahala yang banyak. Sebaliknya, orang-orang yang melakukan kemaksiatan dan kejahatan, bagi mereka tempat yang hina, baik di dunia maupun di akhirat. Berdasarkan surat At-Tin di atas, kandungan maknanya dapat disimpulkan sebagai berikut. 1. Manusia adalah makhluk Allah yang paling sempurna. 2. Manusia dapat jatuh menjadi makhluk yang hina karena perbuatannya sendiri. 3. Allah memuliakan dan memberikan pahala berlipat ganda kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal kebajikan. 4. Orang-orang yang tidak mempercayai atau mendustakan Allah akan mendapatkan pembalasan pada hari kiamat. Demikian surah At-Tin sebagai sumber belajar pada kesempatan pada hari ini. Saya akhiri dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.